Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kami hadir menjumpai Anda melalui kilas balik peristiwa di Sumatera Selatan selama tahun 2021 yang berhasil kami rekam. Hari ini 28 Desember 2021, tim redaksi Kilas Balik telah menyiapkan berbagai cuplikan seputar persoalan hukum dan politik. Pihak penegak hukum sepanjang tahun 2021 berupaya keras memerangi aksi kejahatan. Mulai dari kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, kejahatan dengan pencurian, dengan pemberatan, dan aksi lainnya seperti korupsi. Sejumlah kejadian yang berbau kriminal itu berhasil kami himpun dalam Kilas Balik TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya, Audita Tamara Putri, inilah Kilas Balik TVRI Sumatera Selatan. Di wilayah hukum Polda Sumsel, ada beberapa kampung yang berlabel kampung narkoba. Geram dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Brimob Polda Sumatera Selatan di bulan Juni melakukan penggerebekan di kampung narkoba di Tangga Buntung, Palembang. Pada penggerebekan ini, polisi melakukan penyisiran satu persatu rumah yang diduga menjadi tempat pesta narkoba dan gudang penyimpanan narkoba. Saat penyisiran, beberapa orang yang diduga tengah mengkonsumsi narkoba nekat masuk kolong rumah warga dan terjun ke rawa-rawa untuk menghindari kejaran petugas. Untuk masalah narkoba, kawasan Tangga Buntung, Kota Palembang sudah terkenal. Di awal bulan Agustus, rumah pengedar narkoba di Lorong Jambu tak luput dari penggerebekan. Dari aksi ini, 3 orang diringkus polisi, 2 diantaranya merupakan bapak dan anak. Sejumlah barang bukti berupa sabu, timbangan digital, serta uang hasil transaksi turut diamankan polisi. Masih dari Kota Palembang, jelang pergantian tahun, Sat Narkoba Polrestabes Palembang gencar memburu para pengedar narkoba. Dalam 1 bulan dari pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan bulan November, 42 pengedar di 12 titik yang ada di Kota Palembang diringkus polisi. Titik-titik yang menjadi sasaran yakni perkampungan narkoba Tangga Buntung, Bumbaru, Sukarame, Gandus, dan Talang Jambe. Sementara itu di Muara Enim, para bandar narkoba lintas kabupaten ditangkap polisi. Dari operasi antik Musi itu, 8 orang bandar dan 17 kurir tak berkutik diamankan. Sedangkan dari operasi serupa di Lubuk Linggau, 7 pelaku penyalahgunaan narkoba juga diamankan polisi. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti cukup banyak, yakni sabu-sabu seberat 1 kg serta 940 butir pil ekstasi. Yang tangkapan terbesar, kita berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1 kg sabu, kemudian 940 butir ekstasi. Yang semuanya sudah kita lab, uji lab menyatakan ini positif narkotika. Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau di bulan November 2021 menggagalkan peredaran narkoba antar provinsi seberat 13 kg sabu-sabu dan 2.000 butir pil ekstasi senilai 4 miliar rupiah. Narkoba ini masuk ke Lubuk Linggau dari Medan, Sumatera Utara. Lain ceritanya di Kabupaten 4 Lawang. Tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba Polres 4 Lawang menggerebek ladang ganja seluas 1 hektar di kawasan Talang Cugung Meranti, Kecamatan Ulu Musi.
Ladang ganja di Talang Cugung Meranti, Ulu Musi, 4 Lawang ini ditanam secara tumpang sari dengan tanaman kopi. Dari penggerebekan di ladang ganja ini, polisi mengamankan 2 pelaku. Penegak hukum dengan tegas menyatakan perang dengan narkoba. 4 gembong dan kurir narkoba dengan barang bukti 2,1 kg dituntut hukuman seumur hidup oleh JPU Kejari Lubuk Linggau. Faktor yang memberatkan keempat terdakwa itu karena barang bukti yang ditemukan petugas mencapai 1 kg lebih sabu-sabu serta 6.000 butir pil ekstasi. Tak cuma itu, para terdakwa juga telah menikmati hasil penjualan sabu-sabu. Sementara itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggelar sidang terhadap 5 terdakwa penyalahgunaan narkoba dengan 3 berkas perkara dari 2 kasus berbeda, yakni narkoba seberat 5 kg serta 170 kg yang ditangkap BNN Pusat di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Betung dan Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Pada kasus ini, 5 terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Dari aksi kejahatan di luar narkoba, menurut data Ditreskrimum dan jajaran Polda Sumatera Selatan, dari bulan Januari hingga bulan November 2021 diperoleh informasi jenis kejahatan yang tertinggi ada pada tindak kejahatan curat dan pencurian dengan pemberatan, yakni 1.366 kasus. Di jenis kejahatan curat, Polrestabes Palembang mencatatkan jumlah tindak pidana terbanyak, yakni 294 kasus. Sementara penyelesaian tindak pidananya 270 kasus. Untuk jenis kejahatan curat, Polres 4 Lawang paling sedikit mencatatkannya, yakni 8 jumlah tindak pidana, 7 penyelesaian tindak pidana. Di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan ternyata tak luput dari ancaman kejahatan teroris. Di pertengahan bulan Desember 2021, tepatnya 13 Desember, 4 orang terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah ditangkap tim Densus Anti Teror 88. Tiga orang terduga teroris berinisial AI, FAS, dan E ditangkap tim Densus 88 bersama Polda Sumsel di Kota Palembang. Sedangkan seorang lagi berinisial AH ditangkap di kawasan simpang lintas RCA Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Lubuk Linggau.
internet teroris tadi, kata Pak Gub tadi, gimana Jenderal? Bisa dijelaskan sedikit? Masih dalam pengembangan ya. Itu saya disampaikan untuk mengantisipasi saja bahwa kita juga punya potensi ancaman ini. Ada berapa yang diamankan tadi, Jenderal? Ya, nanti akan diperjelas kembali setelah ada perkembangan dari penanganan. Oke. Tertangkapnya 4 orang terduga teroris di Kota Palembang dan Lubuk Linggau dapat dikatakan adanya bentuk ancaman aksi teror di Sumatera Selatan. Di tahun 2021, sejumlah kasus korupsi melibatkan orang-orang berpengaruh di Sumatera Selatan terekspos. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin misalnya tak terluput tersandung persoalan korupsi. Tak hanya itu, beberapa bupati pun bahkan telah divonis bersalah oleh pengadilan. Sidang kasus dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya senilai 130 miliar rupiah terus bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Empat terdakwa kasus dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid 1 divonis bervariasi, mulai dari 11 tahun hingga 12 tahun penjara. Edi Hermanto, mantan Ketua Pembangunan Masjid, dan Syarifuddin NF, Ketua Panitia Divisi Lelang, dijatuhi masing-masing 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin selain diduga menerima aliran dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya senilai 2,243 miliar rupiah, juga dari fakta sidang berjalan menerima 2,5 miliar rupiah dari PT Berantas. Hal itu dikatakan JPU Kejati Sumsel Roy Riyadi usai sidang di PN Palembang. Ternyata Alex Nurdin tak hanya tersandung kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Di pertengahan bulan September 2021, pihak Kejaksaan Agung menetapkan Alex Nurdin Gubernur Sumsel 2 periode tahun 2008, 2013, 2018 itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Berselang 1 bulan kemudian, anak dari Alex Nurdin, Dodi Reza Alex Nurdin juga berurusan dengan hukum. Dodi Reza Alex Nurdin yang juga Bupati Musi Banyuasin ditangkap tim Satgas KPK. Penangkapan Dodi telah menjadi catatan yang tak mengenakan bagi keluarga besar Alex Nurdin. Bapak dan anak ditangkap akibat kasus korupsi.
Pemimpin daerah yang terjerat korupsi tak hanya Dodi, Bupati Musi Banyuasin. Terbukti bersalah lakukan tindak pidana korupsi terkait fee 16 paket proyek PUPR. Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh PN Palembang. Rupanya korupsi di proyek PUPR Muara Enim itu merembet dan menjerat juga para anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Lima 15 anggota DPRD Muara Enim ditetapkan jadi tersangka kasus pengadaan dan jasa di Dinas PUPR setempat oleh KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan para tersangka resmi ditahan di rutan KPK selama 20 hari. Pada kasus fee paket proyek PUPR Kabupaten Muara Enim, 6 orang pejabat tinggi Kabupaten Muara Enim sudah menjadi terdakwa dan divonis majelis hakim. Selain Juarsa, ada Ahmad Yani, mantan Bupati Muara Enim, Aris HB, mantan Ketua DPRD, Ramlan Suryadi, mantan Kadis PUPR, Alvin MZ Muhtar, mantan Kabid di PUPR. Sepanjang tahun 2021, beberapa kepala daerah tersandung tindak pidana korupsi. Konsekuensinya terjadi kekosongan kepala daerah. Tidak hanya itu, ada beberapa daerah yang harus menggelar pilkada ulang saat pilkada serentak berlangsung. Sengketa Pilkada Pali disidangkan Mahkamah Konstitusi. Terkait belum ditetapkan pemenang pada pilkada serentak di Kabupaten Pali, Gubernur Sumsel Hermanderu lantik Rosidin, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagai penjabat Bupati Pali. Berselang beberapa hari, penetapan penjabat Bupati Oku menunggu keputusan ingkrah dari PN Palembang terkait status hukum Johan Anwar. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Oku menetapkan Wakil Bupati Oku Johan Anwar sebagai penjabat Bupati Oku. Ternyata saudara saya, Pak Johan Anwar itu dalam posisi dinonaktifkan atau pemberhentian sementara dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau pemberhentian sementara itu tidak mungkin kita mau kasih label apapun dulu. Yang memungkinkan untuk ada
proses atau dinamikanya itu setelah Pak Johan ingkrah. Penggantian kepala daerah Kabupaten Oku terjadi setelah Bupati Oku Kuryana Aziz meninggal dunia. Sehubungan halangan tetap, pemerintahan di Kabupaten Oku akhirnya dijalankan PLH Bupati Oku Edward Chandra, yang merupakan Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel. Kasus pemimpin daerah tersandung korupsi juga melanda Kabupaten Muara Enim. 3 Bupati Muara Enim, Ketua DPRD dan Kadis PUPR tersandung kasus korupsi dan sudah jalani masa hukuman. Kenapa terjadi begitu banyak jamak korupsi yang terjadi? Menurut saya adalah korupsi jamak yang terjadi di Muara Enim. Karena menurut analisis saya, banyak para pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan sebagai kepala daerah maupun sebagai anggota dewan, oknum-oknum yang duduk di sana, mereka tidak menyadari bahwa mereka sebagai amanat rakyat. Mereka tidak menyadari mereka adalah sebagai namanya titipan rakyat untuk mengurus daerahnya masing-masing, yang bertujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan membangun wilayah masing-masing. Fenomena korupsi berjamaah itu menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa karena menghambat pembangunan dan merusak mental. Dari kacamata pengamat politik dari UIN Raden Fatah Palembang, Kun Budianto, pejabat itu telah lupa amanat yang diberikan rakyat. Dari berbagai cuplikan yang telah kami himpun dalam Kilas Balik tahun 2021, segmen Hukum dan Politik, kami sadari jauh dari ideal dan sempurna. Namun kami berupaya memberikan yang terbaik untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Saya Audita Tamara Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, salam sehat dan sampai jumpa. TVRI, media pemersatu bangsa.